pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah waktu yang terbaik. Kadang kita nggak mau mengerti, kadang kita tidak memahami. Ibadah online akan menjawab semua kebutuhan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Terus saksikan dan jangan lupa percaya bahwa berkat Tuhan selalu mengantar kepada kita untuk menerima janji-janjinya. Bulan ini kita bicara tentang bulan pemberian. Kiranya saudara bisa mendengar khotbah demi khotbah dan sudah diberkati. Jika sudah diberkati, jangan lupa subscribe, like dan komen, bagikan, share kepada teman-teman kita supaya kita mengalami terus. Dan saya rindu kalau saudara berkenan bisa beribadah onsite bersama dengan kami di GSD Cendrawasih, Jalan Cendrawasih Raya nomor 60. Kiranya semuanya itu memberkati kita. Dukung kami baik dalam doa, baik dalam dana, semuanya. Kiranya Tuhan Yesus menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih dimanapun pada saat ini berada. Selamat pagi. Ucapkan selamat Natal juga kepada teman-teman saudara-saudara kita semua. Kita percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sampai saat ini ada bagi setiap kita. Sebentar lagi kita akan memasuki 2021. Percaya kuasa Tuhan tetap ada menyertai setiap kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pada saat pagi hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan saat pagi hari ini hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Dimanapun kami, apapun situasi dan keadaan kami tetap percaya Engkau Allah yang baik buat setiap kami. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang setia. Dan biarlah Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur pada saat ini. Kami mau naikkan pujian kami yang terbaik. Dan kami mau siapkan semuanya yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sepakat bersama saya. Katakan amin. Siapkan hati kita, berikan pujian yang terbaik saat ini. Mari kita sambut dia Sang Raja. Kuasa
Yesus Kristus Allah yang kita sembah. Allah yang setia. Allah yang sangat-sangat baik buat kita semua. 1 tahun penyertaan Tuhan. Dan kita akan masuk ke 2021. Dia tetap Allah yang setia. Dengan apa kita membalas segala kebaikan Tuhan? Selain seluruh hidup kita, yang kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan hati kita saat ini. Bawa hati kita. Katakan dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami menyenangkan hati Tuhan dengan seluruh hidup kami. Kami bersyukur Tuhan.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ini kami Tuhan. Ku bersyukur Kami bersyukur. Selamanya kami bersyukur. selamanya. 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 Haleluya. Selamanya kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan, luar biasa. Puji-pujian yang kita dengar membawa kita bersemangat dan rasanya kita tidak mau berhenti bahwa tiap minggu harus Natal terus. Dan saudara-saudara ikuti ibadah kita terus dan akan menjadi berkat ya. Thank you buat pemain musik, buat WL Singer yang sudah memuji Tuhan dengan semangat dan kami diberkati Tuhan. Baik, kita akan berdoa, kita akan buka hati kita untuk dengar firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, Bapa yang menjadi kekasih bagi jiwa kami. Hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hidup kami Tuhan. Menjelang akhir daripada tahun 2020 ini Tuhan. Masuk di tahun 2021 ini. Biarlah kami penuh dengan kemenangan lepas kemenangan. Sukacita besar menanti dalam hidup kami. Dan kami menjadi orang-orang yang percaya. Kami boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat ibadah kami Tuhan lewat YouTube ini kami diberkati Tuhan senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara. Dan saya percaya lewat minggu-minggu ya rasanya kita masuk lagi di akhir Desember saudara. Rasanya kalau sudah masuk di akhir Desember kita ketemu lagi Januari. Doakan ya supaya Januari semuanya baik ya. Bahkan bukan cuma Januari, bulan-bulan lewat 2021 ini semuanya baik. Nah, tema di minggu keempat ini yang terakhir saudara, kita akan mendengarkan temanya berbicara tentang sukacita besar dari Allah. Dengar daripada temanya itu kita sepertinya mendapatkan sesuatu apa nih dari hal yang besar ini. Kadang-kadang kita berpikir besarnya ini seperti apa. Nah saudara-saudara mendengar kata besar saya yakinkan ini mewakilkan bahwa Allah memberikan segalanya. Allah mencukupi segalanya. Allah memenuhi segalanya. Itu kata besarnya. Bukan besar Allah kita yang bentuk dalam volume, bukan. Tetapi besar dalam bentuk karya-karyanya. Besar dalam bentuk kuasanya dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hari ini kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan ke dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ayat berikutnya, sebab kuk yang menekan dengan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang telah lahir. Nah ini yang paling menarik ayat yang statement kita ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut penasihat ajaib. Namanya disebut Allah yang perkasa. Namanya disebut Bapa yang kekal. Namanya disebut Raja Damai.
Hal inilah yang menjadikan kebesaran Allah. Sukacita besar dia karena dia menjadi penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nggak salah memilih Tuhan sebagai juru selamat. Kita tidak salah kita menyambut kelahiran dia. Kita tidak salah menantikan kehadiran Tuhan. Dan hari ini dia memang betul-betul Allah yang besar, saudara. Tidak ada Allah lain di dalam dunia ini. Tidak ada satu nama lain yang menyamai ataupun disejajarkan layak bersama dengan Tuhan. Tidak ada, termasuk siapapun. Hanya Tuhan satu-satunya yang layak diberi gelar, diberikan jabatan, diberikan satu penghormatan. Nama dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Yesus namanya, yang memberikan kemenangan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan sukacita bagi saudara dan saya. Hari-hari ini saudara, Natal akan terisi. Natal sudah mulai terpenuhi. Natal sudah mulai pas di dalam satu target-target yang tercapai. Saya mau Natal ini mencapai satu target yang sesuai dengan tema kita. Yaitu bagaimana Tuhan tetap menjadi sukacita kelahiran dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara rasa ada yang lahir tapi saudara biasa-biasa saja, itu mencurigakan. Kalau ada orang yang lahir lalu saudara biasa-biasa saja, saya meragukan. Tapi kalau mendengar ada yang lahir lalu saudara bangga dan bahagia, bersukacita, saya percaya saudara ada di dalam keluarga orang tersebut. Kalau dia nggak bangga, dia anggap itulah bukan siapa-siapa dia. Tapi kalau saudara bangga, karena saudara adalah bagian dari orang tersebut. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebuah julukan, ini ada satu statement saya katakan. Sebuah julukan juga biasanya mengacu kepada pengenalan kita akan diri seseorang. Atau pengenalan seseorang akan diri kita. Apa yang menonjol, bagaimana sifat karakter dan keistimewaan dari seseorang. Jadi kalau Tuhan tadi dapat nama gelar, dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Dunia juga, dalam dunia olahraga, saya menemukan di sini ada Evander Holyfield, ya. Dia disebut sebagai manusia Iron Mike, ya, atau dikatakan juga Real Dale, ya, dan juga si leher beton yang diberikan buat Michael Tyson, ya. Kemudian ada MU, ya, dikatakan Red Devil, kemudian Real Madrid dengan julukan Los Blancos, ya. Saudara-saudara, itu adalah julukan-julukan mereka. Ketika mereka berdampingan dengan nama-nama yang diberikan itu, mereka sepertinya berbangga sekali, saudara. Nah, Tuhan kita yang sudah punya nama itu, apa yang sudah rasakan? Kebanggaan apa yang sudah miliki? Orang-orang percaya harusnya saudara harus bangga. Ketika saudara memiliki nama di atas segala nama yang membuat Yesus kita menjadi besar, harusnya menjadi satu kemenangan buat saudara. Harusnya menjadi sukacita buat saudara. Terulang Tuhan mengorbankan dirinya itu karena saudara. Terulang dia lahir ke dalam dunia ini juga buat saudara. Terulang kalau dia bangkit juga buat saudara. Dia naik juga buat saudara. Nah, saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan, yang menjadi perhatian Tuhan dari dulu. Kalau dia hanya diam-diam saja dulu untuk tidak bergerak untuk menyelamatkan saudara, dia bisa. Untuk dari dulu dia hanya uncang-uncang kaki dan memperhatikan manusia bergelut dengan masalah-masalah, dia bisa. Tapi karena kasihnya dia sangat tidak bisa menerima keberadaan saudara. Karena kasihnya dia nggak tega melihat keberadaan saudara. Justru di surga yang mulia, surga yang indah. Maka oleh karena itu dia turun untuk menyelamatkan saudara. Waktu dia turun dia tidak mendapatkan tempat yang baik. Waktu dia turun dia tidak mendapatkan tempat yang enak. Dia harus lahir di kandang domba. Dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Dan banyak hal-hal yang tidak enak pada saat itu. Kalau hari ini ada, ya, julukan-julukan dia itu akan membawa dia hidup yang makin hebat. Saudara-saudara juga sudah dijuluki imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tentunya juga membuat saudara menjadi orang yang berbeda. Berbeda, saudara. Nah, statement saya bilang begini, saudara. Pernahkah kita berpikir sebesar apa Tuhan itu sebenarnya? Apa saja sebutan atau julukan yang bisa kita utarakan untuk menggambarkan kebesaran, keagungan, dan kemuliaannya?
Pemazmur tampak jelas memiliki kedekatan, hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Sehingga dari kedekatan itu ia bisa memberikan begitu banyak sebutan atau gelar yang menggambarkan atau mendeskripsikan kehebatan Tuhan dalam kitab Mazmur. Yes, saya percaya Raja Daud tahu betul tentang keberadaan Allah dalam hidupnya. Jadi kalau hari ini saudara harusnya juga sama mengalami seperti Raja Daud ketika melihat, ketika merasakan, ketika kita ada dalam hadirat Dia, kita menjadi orang-orang yang betul-betul seperti seidentik dengan apa yang menjadi milik julukan daripada Yesus itu. Kebanggaan lu saudara. Kalau Allah kita dipuji, Allah kita dibesarkan, kita itu ikut saudara. Kita ikut nimbrung di dalamnya, kita ikut masuk di dalamnya saudara. Tapi ingat juga, waktu saudara berbuat salah, waktu saudara berbuat nggak benar, waktu saudara berbuat menyimpang, Tuhan juga sedih. Kenapa? Karena saudara sudah menjadi bagiannya dari dalam diri Tuhan. Saudara ini orang-orang spesial, maka saya tadi sudah katakan, kenapa dia sampai turun di surga yang enak itu, di surga yang mulia itu, dia sampai turun ke dunia, karena saudara. Itulah yang membuat saudara, kenapa Tuhan harus turun ke dalam dunia, karena saudara orang-orang yang spesial. Maka oleh karena itu saudara tunjukkan kehidupan engkau dengan benar. Kebesaran Tuhan itu harus ada. Jangan sampai Tuhan yang besar menjadi kecil karena tingkah laku kita. Jangan sampai Tuhan yang besar menjadi kecil karena perbuatan kita. Jangan sampai Tuhan yang besar menjadi kecil karena tingkah laku kita, gaya hidup kita. Dan kita harus tunjukkan sebagai orang-orang yang berkemenangan, sebagai orang-orang yang spesial. Tunjukkan. Engkau tidak lagi berlama-lama dalam tempo-tempo lambat. Hari ini kita harus lari cepat. Harus ini kita menjadi orang Kristen yang radikal. Kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kita harus punya kecepatan yang perlu dipertahankan. Kecepatan yang perlu diandalkan. Untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan. Untuk tetap ada di dalam rencana-rencana Tuhan. Dan inilah yang harus menjadi modal. Kita seringkali lari dari hal itu. Saudara jangan lari, tetap terus berjuang. Ya, kebesaran Allah yang sudah dijuluki sebagai penasihat ajaib itu, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, itu nyata saudara. Dan saudara pun sama, sesuai dengan gelar yang Tuhan sudah berikan engkau imamat rajani bangsa yang kudus, akan juga menjadi engkau menjadi orang-orang yang militan. Nggak gampangan berbuat dosa, nggak gampangan berbuat yang nggak benar, nggak gampangan untuk berbuat yang tidak baik, nggak gampangan untuk berbuat orang yang jahat. Jangan saudara, justru kita menjauh dari hal seperti itu. Tuhan untuk membela saudara penuh dengan pengorbanan. Jangan disia-siakan dengan kehidupan yang asal. Jangan disia-siakan dengan kehidupan semau-maunya. Jangan disia-siakan dengan kehidupan sesuka-sukanya. Ingat, hidupmu bukan milikmu lagi tapi Yesus loh saudara. Ya, jadi tunjukkan kalau Yesus lahir di hari Natal ini menjadikan satu pertanda engkau menjadi orang-orang yang hebat. Engkau menjadi orang yang militan. Nah, apakah kita punya sukacita dengan kebesaran Tuhan? Yes, pasti. Kebesaran Tuhan yang menjadi peran dalam hidupmu akan membawa dampak. Yang pertama, dia menjadi kekuatan dan perisai. Dampak kebesaran Tuhan, dia akan hadir menjadi kekuatan penuh. Bahkan dia menjadi pelindung, menjagai saudara dan saya. Dan hari ini bukan ragu-ragu lagi saudara. Jadikan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Maka dia akan memberikan kekuatan dan memberikan perisai di dalam kehidupan saudara dan saya. Mazmur 28 ayat ke-7 kita baca. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan kekuatan dan perisaiku, hatiku percaya. Kalau hari ini saudara, Daud saja meyakinkan bahwa Tuhan adalah perisai, bahwa Tuhan adalah kekuatannya. Dan dia katakan hatiku percaya. Saudara-saudara, artinya bukan bohong, artinya bukan basa-basi. Statement yang dibuat Raja Daud ini benar adanya. Maka saudara dan saya, ketika Tuhan telah menjadi kekuatan dan perisai saudara, mari perbuatan-perbuatan kita. Kalau 2020 kita sempat berbuat yang kurang beres, kurang benar, kurang baik, maka tahun 2021 kita punya langkah yang baik.
Langkah yang luar biasa. Langkah yang menyenangkan hati Tuhan. Langkah yang membawa nama Tuhan dimuliakan. Jangan karena kita Tuhan jadi diperolok-olok. Jangan karena kita Tuhan dipermalukan. Jangan karena kita Tuhan menjadi cacian bagi orang-orang di luar sana. Jadilah hidup yang berperan, hidup yang benar, hidup yang berdampak sehingga nama Tuhan dimuliakan. Jadilah pedagang-pedagang yang jujur. Jadilah seorang pengusaha-pengusaha yang benar. Jadilah pegawai-pegawai yang rajin. Jadilah bapak-bapak yang baik. Jadilah ibu-ibu yang suka damai. Jadilah anak-anak yang cinta damai. Kalau semuanya itu dilengkapi, semuanya itu dibereskan, masuk tahun 2021 saudara akan menjadi orang the best of the best. Amin. Saya tambahin lagi the best. Ya, itu yang terjadi saudara. Nah, saudara lihat firman saya bilang begini. Seorang percaya yang setia mungkin kadang-kadang merasa bahwa Allah tidak mendengarkan doanya. Akan tetapi pengalaman ini tidak lazim selama kita terus menghampiri Dia melalui Kristus. Setelah masa pencobaan, Tuhan akan menanggapi dan menolong kita. Sebagaimana seorang gembala memelihara domba-dombanya, jadi Allah menjadi perisai kita. Karena Allah mengasihi kita, sehingga kita dijadikan umat kesayangannya. Yang kesemuanya itu bukan karena kekayaan, bukan kegagahan, bukan kepandaian. Ingat, amin. Bukan karena hebat, bukan karena engkau kuat, bukan karena ini. Enggak. Tuhan karena mengasihi saudara. Dia mau menjadi kekuatan dan perisai saudara betul-betul. Bukan sekedar karena saudara membayar yang enggak. Kita enggak mampu bayar Tuhan. Kita enggak mampu bayar Tuhan. Betul. Ya malaikat-malaikatnya juga kita enggak mampu bayar Tuhan. Tapi Tuhan bisa dibayar lewat ketaatan yang sungguh dalam hidup kita. Lewat ketaatan Dia rela untuk lakukan semuanya buat saudara. Uang kita nggak akan pernah sebanyak apapun uang yang kita miliki untuk membayar kuasa Tuhan. Nggak bisa saudara. Ya kita bukan orang yang bisa memerintah Tuhan seenak-enaknya. Ingat, Tuhan akan bergerak sendiri untuk menyelamatkan saudara. Tuhan akan bergerak sendiri untuk melindungi hidupmu. Saudara-saudara, yang kedua, sukacita besar yang kita alami adalah Dia menjadi penolong dalam kesesakan. Penolong dalam kesesakan. Kesesakan bicara tentang problem. Kesesakan bicara pada masalah. Kesesakan bicara pada ketakutan, kekhawatiran. Masalah-masalah yang tidak pernah tuntas. Masalah-masalah yang tidak pernah beres. Itu yang terjadi. Tuhan mau menjadi penolong buat segala-galanya yang hari-hari ini menjadikan ketakutan hidupmu. Kalau engkau menjadikan Allah yang besar dalam hidupmu. Natal ini bukan lagi bicara pada ketakutan. Natal akan bicara untuk sebuah terobosan. Engkau sudah tidak lagi hidup dalam ketakutan. Engkau justru berubah dari hidup yang takut, hidup yang khawatir. Datang kepada Tuhan, dibereskan Tuhan. Ingat, julukanmu adalah umat pemenang. Julukan kita adalah umat pemenang. Jangan jadikan dirimu menjadi pecundang. Jangan jadikan dirimu menjadi orang yang loser. Tidak. Tuhan sudah menyatakan engkau adalah pemenang. Sekali menjadi pemenang, tetap jadi pemenang. Mazmur 46 ayat kedua katakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung goncang di dalam laut. Tidak akan takut karena Tuhan penolong. Daud tahu betul sifat sikap Allah, karakter Allah. Kalau Allah semakin kita taat, Allah akan semakin lembut. Kita semakin serius, Dia akan semakin sayang. Kita semakin punya karakter Kristus, Dia akan semakin menjagai saudara. Ingat, Dia adalah Bapa yang tahu apa yang Dia harus lakukan. Dia menjadi Bapa kebenaran. Dan saudara tidak perlu ragu lagi. Kalau hari ini engkau sedang dalam kejujuran, terus jujur. Walaupun ada orang yang gak suka. Kalau engkau hari ini hidup benar, terus hidup benar. Walaupun banyak orang yang seringkali ngomongin kita. Kalau hari ini engkau terus berbuat dalam setia kepada Tuhan, terus. Walaupun banyak orang yang mencaci maki, terus lakukan. Jangan pernah berhenti. Tuhan akan menjadi penolong. Dalam suka, dalam duka, tetap tersenyum. Tuhan akan tetap menjadi penolong. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Tangannya selalu terbuka, tangannya selalu menopang. Dia jagai kita, jangan sampai kita tergeletak. Kita umat pilihan Allah. Saudara adalah orang yang menjadi kekasih bagi Tuhan. Jadilah orang-orang yang militan saudara.
Statement saya bilang begini, siapakah yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain? Dan siapakah gerangan orang yang berkuasa menolong manusia tanpa bantuan siapapun? Siapakah yang dapat menolong kita dari belenggu dosa yang keji? Siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari kematian kekal? Niscaya tidak ada. Kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan, tapi Tuhan tidak memerlukan kita. Wow. Suami butuh istri, istri butuh suami. Anak butuh orang tua butuh anak. Tuhan butuh manusia, manusia butuh Tuhan. Ya, semua yang namanya simulasi, sirkulasi ini tetap terus terjadi, saudara. Ya, kita tahu negara butuh keamanan dan keamanan butuh negara. Mereka saling bekerja sama kompak. Kalau kita nggak bisa menjaga kekompakan ini, Tuhan pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mari kalau saudara ingin Tuhan berbuat sesuatu untuk menghentikan COVID ini, berhenti. Banyak orang sudah bernubuat Januari ini selesai. Februari ini selesai, ya saya percaya, saya aminkan. Siapapun yang mau mengatakan itu, saya aminkan. Karena yang terbaik pasti dari Tuhan. Yang terbaik pasti dari Tuhan. Ya, saudara-saudara jangan takut dengan keadaan yang terjadi. Ya, kita butuh segala sesuatunya supaya saudara tetap berdampak. Nah, yang ketiga, yang terakhir saudara, kalau Tuhan menjadi besar dalam hidupmu, Dia akan menjadi terang dalam keselamatanku. Dia akan menjadi terang, Dia akan menjadi cahaya, Dia akan menjadi warna hidupmu. Inikah menjadikan satu kebenaran dalam hidup kita. Inilah yang menjadi satu keputusan kita. Tuhan telah menjadi terangku, Tuhan telah menjadi keselamatanku. Karena Dia kami besarkan. Ingat umat-umat pemenang. Ingat umat-umat pemenang, kalau Tuhan telah menjadi terangmu, maka tidak akan pernah engkau terantuk batu. Dan di sini katakan Mazmur 27 ayat 1 katakan dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Daud tahu bahwa Tuhan adalah terangnya. Daud tahu kalau Tuhan adalah keselamatan hidupnya. Dia tahu kalau Tuhan akan menjadi pembela dalam hidupnya. Banyak musuh yang menginginkan Daud kalah. Banyak musuh yang menginginkan Daud tewas. Bahkan Daud terhina. Banyak. Tapi justru Tuhanlah yang menjagai Raja Daud. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mau menjadi terang saudara. Tuhan mau menjadi bagian untuk keselamatan dalam hidupmu. Tetaplah engkau ada dalam hadiratnya. Tetaplah engkau intim dengan Tuhan. Tetaplah engkau menjadi orang yang terus fokus dengan Tuhan. Dan itu akan menjaga hidupmu sepanjang masa. Dan engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Statement saya bilang begini saudara. Terang adalah penegasan untuk mengingatkan mereka akan pimpinan Tuhan di padang gurun. Sementara bagi orang Yunani, terang merupakan lambang bagi kehidupan sejati yang menghindarkan manusia dari jerat ketakutan atau akan kematian, penyingkap kebodohan dan dosa manusia. Oleh karena itu, Yohanes mencatat perkataan Yesus kepada orang Yahudi sebagai terang dunia. Ini kemudian menjanjikan kepada pembacanya yaitu orang Yunani sehingga penegasan Yesus tentang dirinya sendiri. Terang dunia menjawab keimanan Yahudi dan hasrat dari orang Yunani. Sasaran utama Yohanes mencatat perkataan Yesus sebagai terang. Jadi betul-betul terang ini berdampak. Arti terang pun menjadi satu kerinduan mereka memilih Yesus sebagai terangnya. Memilih Yesus sebagai juru selamatnya. Saudara, satu hal yang membuat saya terus bersemangat saudara. Ketika Tuhan menyatakan kebesarannya, memilih saudara telah menjadi terang Tuhan. Memilih saudara yang mana Tuhan telah menjadi penolong bagi saudara. Bahkan kekuatan bagi saudara itu semakin nyata. Dampak-dampak hidup saudara pun harus menjadi nyata. Ingat julukan saudara adalah umat pemenang. Jangan sampai umat pemenang menjadi kerdil. Umat pemenang menjadi kalah. Karena saudara tidak belajar. Sebab pengalaman-pengalaman dahulu. Banyak orang yang hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu mereka terjatuh. Lalu mereka hidupnya kalah. Apa yang terjadi? Mereka meninggalkan Tuhan. Kalau orang-orang yang setia. Ada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ingat, tetap terus punya koneksi dengan Tuhan yang kuat. Koneksi yang baik dengan Tuhan. Maka hidupmu akan terjaga. Nah, mari kita akan baca statement yang terakhir. Sudahkah kita memakai waktu kita secara khusus untuk memuji dan menyembahnya?
Sudahkah kita bersyukur dengan memiliki Tuhan yang berkuasa di atas segalanya? Lihatlah, ada begitu banyak dasar atau alasan bagi kita untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Karena itu, mari kita bersama-sama menghampiri Tuhan hari ini untuk mengucap syukur atas segala kebaikannya kepada kita. Saya juluki saudara umat pemenang. Umat pemenang hari ini sudah menjadi satu keputusan. Jangan pernah saudara berubah. Terus menjadikan Tuhan yang hebat terjadi dalam hidupmu. Dan Natal ini akan membawa langkah-langkah ke depan jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu impian-impian saya. Saya percaya impian saya akan menjadi mimpi kenyataan bagi saudara dan saya. Tetap kuat saudara. Dan firman Tuhan ini akan meneguhkan kita selalu. Dan saudara tetap beriman 2021 bawa jiwa lebih banyak lagi bagi Tuhan. Dan jadi saksi bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah menyatakan engkau adalah umat pemenang. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang menjadi kekasih bagi jiwa kami. Kami hari ini Tuhan menerima berkat tangan kasih-Mu. Lewat pemberitaan Tuhan kami sadar kalau kami diingatkan, kami ditegur, kami diubah. Supaya kami seturut dalam rencana-rencana Tuhan jauh ke depan. Kami sudah melihat orang yang setia tidak ditinggalkan Tuhan. Orang yang tidak sungguh-sungguh justru dilepaskan Tuhan. Mari hari ini kami memilih satu keputusan untuk tetap setia dan menjadikan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat hari ini firman-Mu sangat memberkati. Dan tetap kami menjadi kuat dan tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dan waktu kami lewati 2020 ini Tuhan, kami menjadi orang-orang yang bersukacita. Dan sukacita kami berdampak. Terima kasih Bapa dalam surga, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan ibadah kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Supaya kalau sudah diberkati, bagi share ke teman-teman saudara. Supaya mereka juga menikmati Natal yang indah sama seperti saudara. Jadilah orang yang berdampak. Shalom. Tuhan memberkati. Berikut adalah informasi sepekan GSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu mengubah di dalam kehidupan kita. Mari di akhir kebaktian online ini kita akhiri di dalam doa. Tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau datang ke dalam dunia menjadi Raja kami, menjadi penguasa tunggal kehidupan kami, sehingga membawa kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yuel Elia Sakaria, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar anugerah Tuhan turun atas kehidupannya. Dan kami umat-Mu yang melihat, mendengar tayangan ini juga Tuhan memberkati di dalam kesehatan, kekuatan, sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara, biar anugerah turun atas negeri kami, sehingga negeri kami Indonesia semakin hari semakin maju. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tangan Ibu Bapak Saudara semuanya. Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Ku terima berkat. Haleluya.